Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rayuna Mawadah dengan NIM 860526246 dari Prodi PGSD semester 6 dari UPPJJ UT Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Kali ini saya akan mempraktikkan modul 7 optik KP1 sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama layar putih, cermin datar, lilin, penggaris busur, cermin cekung dan cermin cembung, celah cahaya, lampu senter. Di sini saya menggunakan flash dari HP, alat tulis serta tabel pengamatan. Tujuan praktikum yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya dan yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Contoh cahaya alami yaitu sinar matahari, dan contoh cahaya buatan yaitu lampu senter, lampu neon, dan juga lilin. Sifat-sifat cahaya antara lain cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Kali ini kita akan mengamati salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, kita susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini. Selanjutnya, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Hasil dari pengamatan, ketika lampu senter dinyalakan sebelum ada cermin, terlihat berkas cahaya menyebar ke seluruh layar. Setelah diberikan cermin, berkas cahaya terlihat memantul di cermin tersebut membentuk bayangan. Di sini akan tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kita hitung besar sudut datang dan besar sudut pantulnya menggunakan penggaris busur. Setelah diukur, mendapatkan hasil 60 derajat untuk sudut datang dan 60 derajat untuk sudut pantulnya. Di sini berarti sudut datang dan sudut pantul memiliki besar yang sama. Selanjutnya, kita geser senter ke kanan dan ke kiri sehingga membentuk sudut datang dan sudut pantul yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan mengamati lilin yang berada di depan cermin datar. Lalu, kita amati bayangannya selama benda itu digeser ke kanan dan juga ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Kita lihat ketika lilin kita geser ke kanan, maka bayangan ikut ke kanan. Begitupun ketika ke kiri, maka bayangan ikut ke kiri. Begitupun ketika kita ukur tinggi dari lilin, maka bayangan juga sama tingginya dengan benda aslinya. Jika diukur dengan penggaris, di sini terlihat benda berada pada jarak 10 cm dan pada bayangan di cermin juga berjarak 10 cm. Dapat disimpulkan bahwa bayangan yang terbentuk dalam cermin datar adalah nyata, tegak, dan sama besar. Percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, kita susun alat dan bahan seperti ini. Lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin divergen, yaitu bersifat menyebarkan sinar. Sinar-sinar yang menuju cermin akan dipantulkan menyebar oleh permukaan cermin cembung. Apabila ditarik garis perpanjangan sinar-sinar pantulnya, maka garis tersebut akan berpotongan pada suatu titik. Titik ini yang dinamakan titik fokus. Pembentukan bayangan pada cermin cembung terjadi ketika cahaya yang dipantulkan oleh cermin menyebar.
Perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut seolah-olah bertemu di belakang cermin, sehingga terbentuk bayangan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil, serta terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, cermin cembung sering digunakan sebagai kaca spion kendaraan karena memberikan bidang pandang yang lebih luas. Percobaan yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Karena sinar-sinar cahaya yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju satu titik yang disebut dengan titik fokus. Sifat bayangan yang terbentuk oleh percobaan pemantulan pada cermin cekung yaitu yang pertama, jika benda terletak di antara titik pusat dengan titik fokus, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika benda terletak antara titik fokus dengan jari kelengkungan, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda terletak lebih besar dari jari kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang keempat, jika benda terletak tepat di jari kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Dapat disimpulkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda, tergantung pada posisi benda. Bayangan dapat bersifat nyata atau maya, terbalik atau tegak, serta diperbesar, diperkecil, ataupun sama besar. Kesimpulan praktikum kali ini adalah yang pertama, sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Ketiga adalah sifat bayangan pada cermin cekung ada beberapa macam. Sifat bayangan bisa nyata atau maya, bisa diperkecil atau diperbesar, tergantung pada posisi benda tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.